Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan dosen pendamping dari Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Faya Sohari Rashid dari PPG Ekonomi Angkatan ketiga kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan memenuhi tugas dalam kegiatan PTL siklus 1 di SMA Negeri 1 Ramata. Materi yang akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan ekonomi di kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum. Ya semuanya. Baik ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita dilancarkan, dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Silakan untuk memimpin doa, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Baca dalam hati, mulai. Doa selesai. Berikutnya saya absen dulu ya. Bagaimana kalian hari ini ada semua? Baik. Tadi kita mulai dengan menyampaikan materi. Kita mulai sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu terkait dengan biaya peluang yang kemarin kita pelajari atau opportunity cost, di mana keuntungan atau memilih yang mana yang kita pilih yang dapat lebih menguntungkan bagi kita. Oke, berikutnya itu terkait dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan profil Pancasila. Kalian hafal tentang profil Pancasila, yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kreatif, ya, inovatif, gotong royong, dan berwawasan global. Itu adalah tujuan dari pembelajaran yang dilakukan nanti. Pembelajaran kali ini kalian bisa memahami, bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baik, kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, yaitu yang kita pelajari sekarang adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada beberapa hal saya sudah keluarkan. Tadi sudah dilakukan terkait apa yang kita akan kerjakan, yaitu menggunakan metode PBL. Maka dari situ untuk merumuskan tentang terkait dari 3 hal tersebut, kita akan membuat kelompok. Ya, siap? Sudah terbentuk? Sudah, dengan kondisi yang seperti ini kita kelas ya terbiasa dengan sudah dibentuk seperti ini. Kalian sudah tahu tentang kelompoknya.
inilah kelompok kalian nanti yang akan presentasi terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, oke, siap untuk belajar? Siap. Siap. Dari kelompok satu dulu, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan biaya bahan pangan. Faktor yang mempengaruhi adalah dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan mahalnya biaya bahan pangan. Cara catering tersebut menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan cara catering menghitung dan mengevaluasi berapa banyak pekerja yang dibutuhkan dan menghitung kebutuhan bahan agar tidak terlalu mahal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Yang ada tanya, silakan. Kasih kesempatan. Siapa yang akan tanya? Silakan. Silakan. Acungkan tangan dan berdiri. Bagaimana cara catering menyelesaikan permasalahan tersebut? Silakan. Kelompok ini apakah mau ditanggung pertanyaannya atau langsung jawab? Tampung dulu, silakan. Tadi kelompok 3 ya? Menanyakan tentang apa? Bagaimana caranya catering menyelesaikan permasalahan? Oke, silakan dulu. Bagaimana? Caranya catering menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, kita tunggu dulu. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Yuk, silakan. Yang bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dafa Sofi dari kelompok 4. Saya ingin bertanyakan mengenai faktor apa yang mempengaruhi perhitungan biaya produksi. Oke, silakan. Faktor apa? Sudah. Silakan, ada lagi. Silakan, bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maudi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa saja keunggulan dari usaha catering. Ada lagi? Apa kembali? Ada? Ada nggak? Keempat. Oke, keempat silakan diskusikan. Dari izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dulu ya. Mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Apa saja keunggulan usaha catering? Yaitu satu, memudahkan saat adanya acara-acara besar seperti syukuran dan kondangan. Itu gimana? Kelompok dua, bagaimana? Jawabannya? Ya, jawaban sudah jawab. Bagaimana? Ya? Atau ada yang menyangka dari kelompok lain?
Cukup? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Jawabannya yaitu ada 8. Yang pertama, demand atau permintaan. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, kur. Yang keempat, pajak. Suku bunga, biaya material, jumlah modal, dan jumlah barang yang akan diproduksi. Bagaimana? Sudah cukup? Yang lain bisa mengerti? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ada pertanyaan berapa? Pak, silakan. Boleh bergiliran. Jawaban dari pertanyaan yang diberikan kelompok 3 sudah saya jawab tadi dengan cara catering harus menghitung dan mengevaluasi berapa banyak biaya pekerja yang dibutuhkan dan menghitung kebutuhan bahan agar tidak terlalu mahal. Oke, bagaimana? Mau menambahkan yang lain? Cukup? Jelas? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Tadi? Sudah? Beres? Oke. Itu dari kelompok? Satu, silakan tutup dulu. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sofi selaku ketua kelompok 4. Yang beranggotakan saya Raffi Sofi, Aida, Kita Agustiani, Siti Nurkadila, dan Reni. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil pertanian. Saya memiliki tetangga di desa bernama Pak Tony. Menurut hasil pengamatan yang telah saya lakukan, Pak Tony adalah seorang petani yang hasil pertaniannya selalu dikirim keluar kota. Karena beras hasil petani Pak Tony cukup bagus. Belakangan ini, banyak sekali para konsumen yang membeli beras dari Pak Tony dengan jumlah puluhan ton. Sedangkan alat transportasi yang dimiliki Pak Tony memiliki kekurangan. Karena Pak Tony masih menggunakan mobil bak dalam mendistribusikan produknya. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi Pak Tony yaitu kurangnya alat transportasi menyebabkan kesulitan untuk berdistribusi. Karena seperti yang kita tahu, kita sangat membutuhkan alat transportasi. Tidak semua wilayah bisa kita jaga dengan mudah. Maka alat transportasi sangatlah penting bagi keberlangsungan distribusi. Faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu banyaknya pesanan beras dari konsumen yang berjumlah puluhan ton. Maka dibutuhkan alat transportasi yang lebih memadai. Solusi alternatif untuk masalah tersebut yaitu diperlukan suatu sistem untuk mengatur transportasi atau manajemen transportasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Siap, izin bertanya. Apa saja jenis saluran distribusi? Apa saja saluran distribusi? Ini saluran distribusi. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Tampung dulu katanya. Silakan kelompok lain. Bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya dari kelompok 5. Izin bertanya. Digunakan untuk apakah hasil pertanian oleh petani? Saya Apa yang ini? bisa diulangi pertanyaan. Digunakan untuk apakah hasil pertanian oleh petani? Oke, ada lagi? Silakan. Silakan. Mau main terkait dengan apa ini? Ya, silakan. Saya mungkin dari kelompok 3 izin bertanya. Gimana cara mengolah padi supaya hasil menjadi bagus?
Gimana cara mengolah padi supaya hasilnya menjadi bagus? Gimana mengolah padi supaya hasilnya bagus? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi. Silakan. Baik, saya izin bertanya, bagaimana, kenapa Pak Kami hanya menjual padinya itu keluar kota saja? Ya, kenapa? Silakan ya. Kenapa sih petani itu menjual padinya itu ke luar kota saja? Oke, silakan diskusikan. Ini bagaimana? Tadi kan keluar kota ya? Kenapa keluar kota? Kalau dari sendiri, apakah sudah terpenuhi? Ada yang menjawab yang bisa mengatakan? Kan tadi keluar kota saja dan keluar negeri. Kalau keluar negeri itu mahal, ya. Kalau keluar kota itu mungkin keuntungannya bagi petani itu ada sedikit, ya, untuk kesejahteraan hidupnya. Kalau untuk wilayah sendiri bagaimana? Ada yang mengatakan? Ada yang bisa mengatakan? Sudah tercukupkah produksi di wilayah sendiri? Cukup. Oke, berarti jawaban itu adalah daerah sendiri karena penghasil beras itu sudah mencukupi dalam pemenuhan beras tersebut, sehingga banyak yang dijual ke luar kota. Tahu itu? Sudah, beres? Oke, kasih tepuk tangan. Silakan tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, satu lagi ya. Oke, silakan. Yaitu pertanyaan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudah Rijal Suhaila dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang konsumsi. Barang yang dikonsumsi. Barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia, yang contohnya manusia mengkonsumsi atau membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Permasalahannya, masalah apa saja yang menghambat konsumsi? Jawabannya, tidak seimbangnya pendapatan seseorang dan pengeluarannya untuk kegiatan konsumsi, kebutuhan yang tidak terbatas, dan pemasukan yang rendah. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi? 1. Besarnya pendapatan. 2. Tingkat harga. 3. Tingkat bunga. 4. Sosial ekonomi. 5. Selera. Bagaimana solusi alternatif pemecahan konsumsi? 1. Bersikap rasional. 2. Menggunakan alternatif lain. 3. Menekan keinginan yang kurang penting untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari tentang konsumsi, siapa yang akan bertanya? Ya, izin bertanya. Yes. Teori konsumsi apa saja? Teori konsumsi apa saja? Teori konsumsi Ya, apa saja? Teorinya. Mau dijawab langsung atau ditanggung dulu? Silakan. Berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi. Izin bertanya, apa dampak positif dari kegiatan konsumsi? Positif dari kegiatan konsumsi. Silakan dari kelompok lain. Ada? Silakan.
Kelompok lain tentang konsumsi. Ya, silakan. Ya. Jadi bertanya, apa dampak negatif dari kegiatan konsumsi? Ya, kecap. Apa? Apa dampak negatif dari kegiatan konsumsi? Apa dampak negatif dari kegiatan konsumsi? Oke. Ada lagi? Cukup 3 atau ada lagi satu lagi? Kalau oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sinakala dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa saja kegiatan konsumsi? Jawab pertanyaan dari kelompok yaitu teori konsumsi siklus hidup, teori pendapatan permanen, teori pendapatan relatif, teori konsumsi Keynes. Mau berkata? Silakan. Ada masukan lagi? Ada beberapa teori tentang konsumsi. Ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Jawab di kelompok 3. Apa saja kegiatan konsumsi? Apa saja kegiatan konsumsi? Membeli makanan baru, membeli pakaian pokok, membeli bahan-bahan pokok di pasar, membeli alat rumah tangga di toko, menggunakan jasa toko rambut, menggunakan lip premium, memakai internet berbayar. Oke, itu kegiatannya. Ada yang menambahkan? Kegiatan konsumsi. Ya, dan tahu ya, konsumsi itu bukan hanya sekedar makan. Ya, kalian pergi ke sini ke sekolah memakai pakaian pramuka sekarang itu sama dengan mengkonsumsi, nanti lama akan habis ya atau kecil dan lain sebagainya. Ada lagi terkait dengan apa pembelajaran, misal pulpen, lagi buku dan lain sebagainya itu adalah kegiatan konsumsi. Oke, lanjut. Langsung jawab kalau tidak ada. Izin menjawab dari nomor 1. Apa dampak negatif dari kegiatan konsumsi? Itu perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dari sulit dikontrol. Gimana? Ketika yang menjawab, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Hedonisme? Ya. Dari apa? Ya. Ya, silakan yang mau menambahkan boleh. Menyanggah, menambahkan silakan. Ternyata apa itu? Apakah kita sesuai dengan lingkungan kita? Siapa? Itu seperti membeli beberapa kebutuhan tapi hanya karena keinginan saja. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi? Itu kalau kita kaji dengan kaitan dengan ekonomi adalah
yang berkaitan dengan prioritas. Ya, mana yang lebih dulu? Apakah kebutuhan kita itu sesuai dengan yang ada anggarannya atau di luar daripada anggaran? Oke, ya. Oke, selanjutnya. Menjawab dari kelompok depan. Apa dampak positif dari kegiatan ekonomi? Bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat mempertahankan hidup. Kegiatan ekonomi dapat memberikan kekuatan dan konsumen. Dapat kebutuhan hidup, katanya. Ya. Dengan konsep itu, ya kita tidak kalau kita produksi pasti akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Akhirnya ada yang disampaikan, ada yang dikatakan, ya. Oh, ya ada lagi. Ada, oke. Kasih tepuk tangan untuk Oke, bisa review evaluasi terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada pembelajaran kali ini. Oke, ini adalah itu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Itu depresi. Terus selanjutnya karena pembelajaran ini sudah habis, kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan kegiatan ekonomi yang lain, yaitu apa? Kegiatan ekonomi modern, siklus sirkulasi jalan, dan nanti dilanjutkan dengan aktivitas konsep dan itu kita belajar di minggu atau di pertemuan. Jadi itu karena waktu yang sudah tidak lagi kita akhiri pembelajaran kali ini. Silakan untuk doa. Silakan. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Kalau mereka kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.